Saudara, pekan ini publik diramaikan dengan informasi ribuan calon pegawai negeri sipil CPNS mengundurkan diri. Badan Kepegawaian Negara menyebut selain alasan pribadi, mundurnya ribuan CPNS merupakan hasil dari optimalisasi kebijakan pemerintah. Data Badan Kepegawaian Negara menyebut sebanyak 1.967 atau hampir 2.000 CPNS tahun 2024 mengundurkan diri. Sementara ada beberapa alasan mengapa ribuan CPNS ini mundur, di mana sebanyak 1.285 orang ini beralasan karena penempatannya jauh dari domisili, kemudian 320 orang terkendala izin keluarga, dan 156 orang karena kondisi kesehatan orang tuanya yang menjadi alasan. Nah, saudara, berkaca dari masalah yang ada tadi, mundurnya ribuan CPNS tidak hanya sekedar kekosongan jumlah formasi, namun juga perlu dimaknai hilangnya potensi talenta di Indonesia. Selengkapnya kita bahas usai tayangan yang satu ini. Ribuan calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang telah lolos proses seleksi pada tahun 2024 lalu mundur. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat DPR dengan Badan Kepegawaian Negara. Data BKN mengungkap sebanyak 1.967 CPNS mengundurkan diri dari 16.167 yang diterima. Wakil Komisi 2 DPR, Bahtera Banong, mempertanyakan mengapa ribuan CPNS mengundurkan diri di tengah banyaknya orang yang ingin menjadi CPNS. CPNS yang mengundurkan diri ini kan rame beritanya, Pak, mohon dijelaskan di publik agar publik juga tidak bertanya-tanya apa yang menyebabkan mereka melakukan pengunduran diri. Karena saya yakin sebagian besar mereka tidak tahu bahwa ternyata tadi itu yang kampus yang jauh ini sebenarnya juga mereka sebenarnya di kampus yang mereka impi-impikan nggak lulus, kemudian di drop ke sana, publik nggak tahu. Jadi kesannya ada apa ini? Kok rame-rame mengundurkan diri padahal sudah lulus? Di suatu sisi banyak yang ingin menjadi CPNS. Nah, ini jadi problem. Nah, maksud saya itu dijelaskan ke publik sehingga kadang-kadang begini, Pak, tolong dibantu Pak Presiden lah mengkomunikasikan ke publik sehingga publik ini tidak selalu curiga ke pemerintah. Nah, ini penting untuk dijelaskan sehingga publik juga mengerti duduk persoalannya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, barangkali dan jika diperlukan, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menjelaskan, selain dari beberapa alasan, mundurnya ribuan CPNS ini merupakan hasil optimalisasi kebijakan pemerintah. Kenapa, Pak, ini sistem seleksinya jelek begini, banyak yang mengundurkan diri? Jadi Bapak dan Ibu izin kami melaporkan, yang banyak mengundurkan diri sesungguhnya adalah hasil optimalisasi. Optimalisasi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong. Nah, optimalisasi ini mudahnya adalah aslinya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Memang benar yang disampaikan Bapak dan Ibu semuanya, bagian terbesar yang disampaikan Pak Longki tadi juga, bahwa karena jaraknya jauh. Nah, ini optimalisasi ini Bapak dan Ibu, kebijakan dari Ibu Menteri adalah pada satu instansi. Nah, karena Kemdiktisaintek itu kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisilinya. Ada 5 instansi dengan pengunduran diri terbanyak. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 640 orang, Kementerian Kesehatan 575 orang, Kementerian Komunikasi dan Digital 154 orang, Badan Pengawas Pemilu 131 orang, serta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat 121 orang.
Berkaca dari masalah yang ada, mundurnya ribuan CPNS tersebut tidak hanya sekedar kekosongan jumlah formasi, namun juga perlu dimaknai hilangnya potensi talenta di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV.